Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG sempat turun, sempat anjlok 2% ya. Ini seperti nge-glitch guys, karena setelah koreksi yang terjadi IHSG bisa kembali bangkit. Meskipun hari ini IHSG ditutup merah 0,5% di level 8.884. Dan jika kita lihat asing masih mencatatkan net buy. Untuk market reguler net buy 205 miliar, sedangkan di all market net buy 101 miliar karena ada net sell di market dan ada negosiasi. Nah, jadi penyebab hari ini IHSG kita sempat nge-glitch ya, turun 2%-an dikarenakan adanya aksi sell yang cukup besar terutama di saham-saham penopang IHSG yang mana saham tersebut ya memiliki valuasi yang sudah sangat mahal alias bubbling. Saham itu adalah saham-saham konglo ya, terutama di grup Barito dan saham konglo lain. BBCA juga termasuk ya guys ya, yang menyebabkan hari ini IHSG turun. Nah, jadi guys, kita akan bahas ya kondisi market hari ini karena ternyata ada kabar baik terutama untuk teman-teman investor saham big banks. Dan tentunya selain big banks kita akan menganalisa saham menarik lainnya. Jadi silakan teman-teman simak sampai akhir. Nah, untuk pelemahan IHSG di hari ini ya adanya aksi jual yang cukup besar tadi yang sudah kita jelaskan di saham-saham konglomerasi itu tidak lepas dari katalis-katalis utama baik dari dalam negeri ya. Salah satunya adalah pelemahan rupiah dan juga dari sisi geopolitik global yang makin memanas ya. Just information ya, buat teman-teman, kita itu selalu memantau apa yang terjadi di luar sana guys, terutama kondisi makroekonomi dan juga geopolitik global. Tentu saja itu akan berpengaruh juga untuk emerging market, salah satunya untuk IHSG dan saham di Asia lainnya. Nah, jadi Amerika Serikat itu kan Presiden Trumpnya mengumumkan ya, atau dia itu memberikan statement bahwa dia membutuhkan Greenland untuk dikuasai ya guys ya, karena selain dari wilayahnya yang strategis untuk pangkalan militer untuk menjaga Amerika Serikat gitu ya. Di sisi lain juga banyak sekali mineral yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat untuk membangun dominasi melawan mineralnya China gitu. Jadi ada rare earth, ada nikel dan lainnya itu banyak sekali guys di Greenland gitu ya, dan mungkin sudah mulai ditemukan kembali oleh Amerika Serikat. Nah, di sana juga diketahui ada beberapa tambang milik China. Jadi si Amerika ini dia tidak ingin kalah dominasi dengan China sebenarnya guys. Nah, ini menjadi konflik yang akan cukup besar karena Greenland itu dimiliki oleh Denmark gitu ya. Secara hubungan internasional tetap dikuasai oleh Denmark. Nah, Denmark itu adalah salah satu bagian dari NATO. Sedangkan Amerika Serikat dia sudah memutuskan untuk keluar dari lebih dari 60 organisasi global ya, misalkan dia keluar dari PBB dan lainnya itu karena Amerika Serikat tidak ingin dikekang. Nah, ini menjadi konflik baru di mana Amerika against Eropa, Europe gitu ya. Dan Eropa, negara-negara di sana juga sudah berkompromi ya, mereka pastinya akan menghubungi Rusia karena seperti yang sudah kita bahas ya di beberapa waktu lalu, your enemy, the enemy of your enemy is your allies gitu ya. Musuh dari musuhmu adalah sekutumu, seperti itu. Nah, oke guys, di sisi lain kita melihat ya ada kabar yang baik untuk ekonomi Amerika Serikat, dan pemangkasan suku bunga ini tentunya akan berdampak positif untuk saham-saham perbankan. Di mana ekonomi Amerika Serikat ini dinilai cukup menguat ya oleh Goldman Sachs, dan ada prediksi untuk The Fed kembali pangkas suku bunga. Bahkan kemarin kita lihat ya ada pemberitaan di mana The Fed ini diprediksi akan pangkas suku bunga sebesar 150 BPS. Berarti bisa beberapa kali ya guys ya, bisa 6 kali pemangkasan suku bunga. Nah, kita langsung saja cek ya bagaimana kondisi saham big banks untuk hari ini. Ada BBRI yang ternyata naik tipis 0,5%, close di 3.700. Padahal tadi sebenarnya sempat ke area high di 3.740 guys. Ya, tadi sempat ke 3.740, tapi karena ada glitch tadi ya untuk IHSG kita sempat ambrol, jadi BBRI juga sebenarnya sempat turun ya, mengikuti BBCA. Tapi ternyata hari ini BBRI diakumulasi lumayan oleh asing nih. Ada ZPYUBK yang masuk melakukan akumulasi
Dan jika kita perhatikan, retail mulai jualan. Ini sejalan ya dengan apa yang kita teorikan ke teman-teman, di mana asing ini sebenarnya dia tidak peduli, guys. Retailnya masuk atau keluar gitu ya, tapi akan menjadi sebuah reaksi yang terus-menerus terjadi di saat asing masuk, yang jual justru retail. Karena ketika asing masuk, harganya akan cenderung naik. Tapi kalau misalkan retail jualan, biasanya yang nampung barang di bawah itu adalah asing gitu. Tapi sebaliknya ketika asing sudah memutuskan untuk menaikkan harga saham, mereka akan borong banyak dan harga sahamnya bisa langsung naik tinggi. Nah, di saat harga sahamnya naik tinggi, retailnya aji mumpung ya, dia akan jualan gitu guys. Jadi ini teori yang berkesinambungan ya. Untuk BBRI hari ini net buy asing di 234 miliar. Kemarin juga sempat kita bahas ya bahwa closing di hari Jumat itu net sell-nya tipis, hanya 5M saja. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk teman-teman holder BBRI. Sebenarnya untuk para investor ya kita keep hold dan kita tunggu dividen finalnya nanti. Next kita ke BBNI guys. Untuk Bank BNI hari ini naik 0,9% di 4.220 dengan adanya akumulasi yang bagus. Ada AK, PD, CC, BK, ZP yang hari ini masuk akumulasi ya. Ini cukup menarik guys. Retailnya juga mulai jualan di BBNI. Ya, semoga naik 2% 3%, retail jualan asingnya semakin semangat ya untuk memborong saham Big Banks. BBNI hari ini net buy 29,6 miliar dan jika kita lihat di perdagangan minggu lalu sebenarnya masih cenderung net sell. Jadi semoga ada pembalikan ya guys ya dari distribusi ke akumulasi untuk di minggu ini. Karena kan sebentar lagi dividen nih, kita sih berharapnya ada momen all time high lagi dari Big Banks. Untuk Bank Mandiri masih hari ini ya ada kenaikan 0,2%, tapi kita lihat memang masih cukup sideways. Tapi ini adalah sideways yang bagus karena berada di sekitar MA 150. Semoga tidak jebol ya. Untuk Bank Mandiri ada netral hari ini, distribusi tipis dari top 1 yaitu dari ZP. Tapi kita cek ada BKLG CC yang akumulasi. Retail juga mulai jualan guys, cukup menarik untuk Bank Mandiri. Kita coba cek ya. Untuk BMRI hari ini net sell-nya mulai menipis, hanya 41,9 miliar saja. Setelah kemarin net sell di 119 miliar. Jadi untuk Bank Mandiri, kenaikan hari ini ternyata masih ada net sell asing, namun kabar baiknya net sell-nya mulai berkurang. Kita lanjut ke BBCA. Untuk Bank BCA hari ini terkoreksi 1,2% di 8.025 dan juga BBCA mulai sideways kembali ya setelah koreksi yang terjadi. Ini pun lumayan oke ya karena sideways ini bertengger di support terdekatnya yaitu di 8.000. Kita lihat dari top 5 ada distribusi terutama dari ZP, KZRX, CC dan BK. Teman-teman lihat ketika retailnya jualan harga sahamnya turun perlahan atau sedikit gitu ya. Di sini yang mulai menadah adalah retail, nanti sebaliknya guys. Ya, seperti tadi teori yang kita bahas dan sebenarnya saya sudah sering kali bahas ya teori ini, teman-teman tinggal gunakan saja logiknya seperti apa gitu ya dengan akumulasi teman-teman. Ini untuk big banks, untuk saham lain mungkin agak sedikit berbeda, tapi untuk big caps biasanya sama gitu ya. Meskipun tetap akan ada gocekan-gocekan dari asing. Untuk BBCA hari ini net sell di 279 miliar, lumayan cukup besar. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab turunnya IHSG selain dari saham-saham konglomerasi, terutama dari grup Barito. Kemarin di hari Minggu ya, kita sempat bahas saham komoditas yang berpotensi lanjut naik dan ternyata benar-benar naik di mana harga emas pada pembukaan hari Senin ini mengalami kenaikan bahkan kembali all time high mencapai rekor tertinggi di sejak pagi ini guys. Dan ini sebenarnya juga ya erat kaitannya dengan makroekonomi dan geopolitik global. Geopolitik sedang memanas ya mau tidak mau harga logam, harga mineral ya termasuk juga emas itu mengalami kenaikan signifikan. Apalagi emas ya. Emas kan dianggap sebagai safe haven bukan hanya oleh kita oleh umat Islam gitu guys ya, tapi oleh China, oleh Amerika Serikat juga dianggap sebagai safe haven. Jadi para investornya pun jika sedang ada sebuah kejadian yang mungkin bisa dibilang darurat gitu guys ya atau bukan darurat ya, mengkhawatirkan lah.
khawatir misalkan pecahnya atau terjadi Perang Dunia Ketiga itu kan bisa terjadi ya. Ancaman-ancaman itu juga cukup mengkhawatirkan ya. Kita lihat harga aluminium 0,8% naik ya hari ini. Kemarin juga kita bahas guys, untuk harga nikel naik lagi 2,2% dan emasnya naik 2,14% di 4.600 USD per troy ounce-nya. Jadi lumayan naik signifikan. Nah, biasanya investor-investor global ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, black swan atau ancaman-ancaman perang, itu biasanya mereka akan memborong emas. Mereka sudah aware, sudah sadar bahwa emas itu sangat penting ya sebagai safe haven dan untuk cadangan keluarga diri pribadi juga sebenarnya cukup penting. Oke guys, kita coba lihat ya saham beberapa saham tambang emas yang sebenarnya sudah naik cukup tinggi. Ada Bumi yang hari ini ternyata terkoreksi 5,6% di Rp436 per saham. Tidak lepas dari adanya panic selling ya. Tadi likuiditas cukup besar untuk distribusinya ketika market glitch ya. Kita sebut saja market glitch ya. Hari ini sempat turun. Untuk Bumi distribusinya besar, ada AK YUZP yang jualan, retailnya masuk kembali guys. Tapi kita belum tahu ya sampai kapan si market ini akan bergejolak. Tapi kalau misalkan ditanya gitu ya, kira-kira untuk diversifikasi strateginya seperti apa untuk sekarang? Kalau saya pribadi mungkin akan mulai beralih ya ke emas fisik ya. Kita mulai akan koleksi kembali emas-emas fisiknya ya mungkin 50-50 ya. Half on stocks ya, half on gold gitu guys. Saham juga sebenarnya lebih ke tambang emasnya gitu ya. Jadi tidak ada masalah lah. Sejauh ini Big Banks juga masih berjalan oke, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Untuk Bumi sendiri hari ini net sell asingnya cukup besar 437 miliar guys. Kemarin juga 519 miliar. Jadi lumayan besar nih untuk Bumi. Kemungkinan masih akan ada buangan jika ternyata asingnya lanjut net sell ya. Untuk besok kita akan coba pantau kembali. BRMS hari ini juga sempat turun cukup dalam ke area low di 1130. Untungnya bisa closing di 1260. Jadi masih ada kenaikan 2,4% untuk hari ini. Hari ini ada normal akumulasi dari AKTPRXKZ. Sebenarnya yang hari ini panikan gitu ya. Yang misalkan tiba-tiba melihat market sedang turun, itu pasti dia akan bereaksi lebih cepat gitu. Dia akan, wah nih kok tiba-tiba turun, apakah akan ada market crash? Nah biasanya mereka akan langsung jual. Ada juga yang panikan seperti itu. Tapi yang paling merugikan adalah yang pasang trailing stop. Itu pasti juga akan ke distract ya, akan terkena guys. Dia ada trailing stop misalkan 5%, harga sahamnya turun dan pasti akan langsung terjual gitu ya. Either dalam kondisi plus atau minus. Nah, untuk BRMS hari ini ada net buy 105 miliar. Jadi untuk Bumi BRMS ya mungkin besok akan kembali sideways karena kan sudah beberapa hari yang lalu pun memang cukup sideways. Dan kalau saya hari ini sebenarnya ketika apa ya tidak terlalu sering dipantau sebenarnya guys, hanya beberapa waktu saja. Pas ketika saya lihat, nah itu marketnya sudah mulai merangkak naik lagi. Jadi ya tidak ada reaksi apa-apa. Kita hanya melihat saja market hari ini ya. Jadi tidak ada panic selling juga, guys. Alhamdulillah ya. Saya tidak ada panic selling, tidak ada apapun. Dan memang beritanya cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Untuk Dewa juga mirip-mirip ya. Hari ini pergerakannya hari ini ada koreksi 2,4% untuk Dewa. Close di 790. Tapi kita lihat ada normal akumulasi. Namun akumulasi ini ternyata dari domestik bukan dari asing. Asing sepertinya ada sedikit net sell. Coba kita cek untuk Dewa. Untuk Dewa hari ini net sell di 67,4 miliar, belum begitu besar sebenarnya. Jadi teman-teman masih bisa pantau untuk saham Dewanya. Kita coba lihat deh ya berapa saham Barito guys. Tapi kita akan move dulu ke HRTA. Nah untuk HRTA hari ini naik 16,3%. Jadi congratulations teman-teman yang swing ya HRTA sejak kemarin. Ya hari ini sudah dapat gain di atas 20%. Saya rasa untuk take profit pun tidak masalah. Untuk hold pun ya silahkan karena kan harga emasnya sedang ATH. Untuk HRTA sendiri kita lihat akumulasinya cukup besar terutama dari YUAK ya.
Mmm, Tidak sebesar di BBRI sebenarnya, guys. Ini masih Jasoso ya untuk, akumulasinya. Nah, kemarin 48 M, hari ini di 25 miliar. Jadi untuk HRTA, kalau misalkan akumulasi asingnya berlanjut, harga sahamnya berpotensi akan terus naik. Saya cek, ternyata bukan hanya di Indonesia saja, saham-saham penambang emas itu di Amerika Serikat juga naik, ya. 1 tahun, 3 tahun itu saya lihat juga naik ratusan persen, guys. Jadi sebenarnya merata ya. Eh Mungkin di negara-negara Asia lain untuk saham penambangan emas juga atau penjualan atau perusahaan emas juga pasti naik sih sebenarnya. Mungkin ya mayoritas pasti naik lah. Karena kita tidak bisa cek, ya saya hanya bisa cek saham Amerika saja. eh Pasti naik ya sebenarnya, karena kan itu sedang diuntungkan juga oleh komoditasnya itu sendiri. Oke, guys, kita coba cek untuk Adro. Adro hari ini cukup volatil karena ada glitch market tadi naik 2,% ya. Untungnya masih dikasih hijau. 2150 untuk closing hari ini dan akumulasinya masih terjaga. Ada AKLG, CCZ, PAG dan CP yang masuk memborong Adro. Untuk Adro, kita cek hari ini ada net buy 129 miliar dari investor asing. Ini adalah angka yang lumayan bagus. Dan teman-teman lihat di minggu lalu pun asingnya cenderung akumulasi. Jadi masih bagus ya untuk money flow di Adro. ADMR melanjutkan kenaikan karena tadi kita lihat harga aluminium juga naik ya. Untuk ADMR naik 10,8%, close di 1940. Untuk ADMR ada normal akumulasi dari AKBK ternyata. Wah, sepertinya asing lagi-lagi masuk ya di Adro dan ADMR. Coba kita lihat untuk ADMR. Hari ini net buy di 79,6 miliar. Ini lumayan oke meskipun minggu lalu sebenarnya ADMR ini cenderung di net sell. Tapi it's okay, semoga berbalik akumulasi dan ketika terjadi harga saham ADMR berpotensi lanjut naik ke level yang lebih tinggi. Untuk AAD-nya kemungkinan akan kembali ke zona support, jadi teman-teman bisa pantau di sekitar 6.900 sampai 7.000 karena hari ini koreksi 1,3% di 7.150 dan di penutupan minggu lalu pun Kamis Jumatnya turun ya dari MA 150. Dia sempat breakout tapi gagal untuk lanjut naik. Jadi dia kembali turun. Hari ini cukup netral, ada AK yang masuk ya guys ya. Coba kita lihat untuk AAD. Karena ini kan dia di batu bara thermal. Jadi ya ikut harga batu baranya sebenarnya. Tapi dari Menteri ISDM ada rencana ya untuk memangkas produksi batu bara dan yang lebih dulu itu nikel. Produksi nikel dipangkas, harga batu bara harga nikelnya naik. Nah, yang diharapkan dari pemangkasan produksi batu bara juga sama ya. Semoga dengan adanya pemangkasan produksi harga itunya harga apa? Harga komoditasnya ya, harga komoditasnya juga bisa mengalami kenaikan. Jadi untuk ADI hari ini net buy 2 miliaran. Ya memang tidak begitu besar guys dan di minggu lalu pun cenderung net sell. Jadi untuk ADI bisa teman-teman wait and see kembali, tunggu lagi ya di zona support 6.900 sampai di 7.000-an. Nah, semoga nanti ada kabar baiklah dari saham-saham batubara ya. PTRO koreksi ya 6,4%. Hari ini asing ada net sell juga. Oke guys, kita coba langsung lihat ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi dan dijual oleh asing. Untuk akumulasi asing di BBRI paling besar, lalu ada Antam, Antam juga pasti ya. Lalu ada Telkom, Adro, IMPC, lalu BRMS, MDKA, ADMR, Astra Internasional pelan-pelan naik, lalu ada Inco, BKSL, JPFA, Brand Cuan, MBMA, INKP, lalu ada BBNI, Arci, dan HRTA. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing, ada Bumi ya, lalu ada Raja, Raja juga hari ini anjlok guys 11%. Ada BBCA juga menyumbang penurunan IHSG, Aman Mineral, ada Ratu juga amblas. Pewon hari ini naik ya meskipun asingnya ada net sell tapi ini sepertinya domestik yang akumulasi banyak. Lalu ada Mina, Dewa, BRPT, Bank Mandiri, PTRO, XCL, Wifi, ICBP, IATA, lalu ada VKTR, ada Padi, IRSX, dan Bull. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.